Om Swastiastu. Sebelumnya memuji kepada Bapak Dr. Komang Adi Kurniawan Saputra, SEM, FA, AKCA, selaku dosen pengampu mata kuliah studi rekan bisnis. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang analisis studi rekan bisnis usaha dagang travel mos, travel dan pancake rela. Di sini saya akan menggunakan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imade Arif Wijaksana dengan NPM 170. Adapun pertama itu pendahuluan. Bisnis travel mos mulai dari visi untuk menghadirkan pengalaman kuliner yang unik dan menggugah selera bagi para pecinta makanan. Dengan mengembangkan konsep travel, Parisian waffle yang sedang tren dengan rasa autentik keju mozzarella, kami membawa inovasi segar ke dalam industri kuliner. Tujuan membuat travel pendidikan SKB atau unit bisnis. Tujuan dalam menyusun laporan studi dan bisnis ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor seperti potensi pasar, persaingan industri, keuangan, dan operasional untuk memastikan bahwa bisnis ini dapat beroperasi secara efisien dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Kunci kesuksesan usaha. Kunci kesuksesan bisnis travel mos meliputi beberapa aspek penting. Pertama, kualitas produk harus tetap menjadi prioritas utama. Kedua, pelayanan pelanggan yang ramah dan profesional akan menjadi landasan bagi hubungan yang baik dengan konsumen. Adapun bab 2 yaitu analisis makroekonomi. Analisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kuat di pasar menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembukaan bisnis baru termasuk bisnis kuliner seperti travel mos. Analisis demografi. Struktur demografi pasar. Bali menunjukkan keberagaman yang signifikan. Selain penduduk asli Bali, kota ini juga menjadi rumah bagi banyak pendatang dari berbagai daerah di Indonesia, serta wisatawan asing yang tinggal sementara. Demografi yang beragam ini menciptakan peluang bagi bisnis seperti travel mos untuk menjangkau berbagai segmen pasar. Analisis sosial budaya. Minat terhadap pengamalan kuliner baru dan inovatif semakin meningkat di kalangan wisatawan maupun penduduk lokal. Hal ini menciptakan peluang bagi bisnis seperti travel mos yang menggabungkan konsep tradisional dan inovatif dalam makanan dan minuman mereka. Analisis hukum dan politik. Dalam hal regulasi bisnis dan perizinan, Denpasar Bali memiliki lingkungan yang relatif kondusif bagi para pelaku usaha. Selain itu, stabilitas politik yang relatif baik di Bali memberikan kepastian bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan operasional mereka. Faktor-faktor ini memungkinkan travel mos untuk beroperasi dalam lingkungan yang stabil dan terstruktur. Analisis teknologi. Travel mos dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan visibilitas merek mereka melalui media sosial dan platform daring lainnya. Selain itu, penggunaan sistem manajemen inventaris digital dan teknologi pembayaran elektronik dapat membantu meningkatkan efisien operasional mereka. Bab 3 yaitu analisis SWOT. Inovasi produk. Travel mos menawarkan produk yang unik dan inovatif dengan konsep travel, tulisan waffle, dan pancake mozzarella yang belum banyak ditawarkan di pasar dan Bali. Kualitas dan rasa. Fokus pada kualitas, bahan baku berkualitas tinggi dan rasa yang konsisten akan menjadi kekuatan utama travel mos. Lokasi strategis. Penempatan outlet travel mos di area wisata atau pusat perbelanjaan yang ramai akan meningkatkan visibilitas, branding, dan pemasaran. Strategi branding yang kuat dan pemasaran kreatif melalui media sosial, kolaborasi dengan influencer lokal. Fitness. Ketergantungan pada bahan baku impor. Ketergantungan pada bahan baku impor seperti keju mozzarella dapat meningkatkan biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi, proses produksi travel dan pancake mozzarella yang membutuhkan waktu dan tenaga kerja. Keterbatasan kapasitas produksi. Keterbatasan ruang dan peralatan produksi dapat membatasi kapasitas produksi travel mos. Opportunities. Peningkatan pariwisata. Pertumbuhan industri pariwisata di Bali membuka peluang besar bagi bisnis makanan dan minuman seperti travel mos.
pengembangan produk, diversifikasi menu dengan menambahkan variasi rasa dan topping dapat memperluas pangsa pasar. Kemitraan strategi, kemitraan dengan hotel, restoran, atau tempat wisata lokal dapat menekan visibilitas dan distribusi produk travel mall. Persaingan yang ketat, persaingan yang intensif dari bisnis makanan dan minuman lain di Denpasar dapat mengancam pangan pangsa pasar. Persaingan yang ketat, persaingan yang intensif dari bisnis makanan dan minuman lain di Denpasar dapat mengancam pangsa pasar di profitabilitas dan profitabilitas performance. Perubahan kebiasaan konsumen, perubahan tren dan preferensi konsumen dalam hal makanan dan minuman dapat mengakibatkan penurunan permintaan terhadap produk performance. Ketergantungan pada musim wisata dapat meningkatkan risiko fluktuasi pendapatan dan ketidakstabilan bisnis selama musim wisata. Bab selanjutnya adalah sumber daya manusia. Kemampuan pemilik. Yang pertama adalah kemampuan dalam merencanakan strategi pemasaran, mengelola keuangan, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dan pemasok, kreativitas, inovasi, kemampuan kepemimpinan, jumlah dan kerja, dan gaji, koki, pelayan, kasir, standar upah minimum yang berlaku di pasar Bali yaitu sebesar 3.066.823 rupiah. Spesifikasi kerjaan. Oke dan tim pengembang produk merancang resep, resep baru, menguji produk baru, berkolaborasi dengan tim produksi mencari tren, keuangan, mengolah pembukuan keuangan harian, memantau arus kas, mengelola pembayaran ke pemasok, uraian kerjaan. Oke dan tim pengembang produk membuat riset pasar, mengembangkan resep baru, mengevaluasi produk baru, keuangan, memelihara catatan keuangan harian, menyiapkan laporan keuangan, menganalisis kinerja keuangan. Bab 5 yaitu produksi operasional. Lokasi usaha. Travel Mos akan lokasi di kuliner pasar Kenang yang letak di Jalan Rampai nomor 1 dengan Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Tetap travel dan pancake mozzarella diuji untuk kualitasnya, rasa, dan konsistensi sebelum disajikan pada pelanggan. Selain itu, pelayanan yang ramah, efisien, dan profesional juga menjadi prioritas untuk memastikan pengalaman pelanggan yang positif. Penggunaan teknologi, penggunaan sistem point of sale modern untuk mengelola transaksi pembayaran pelanggan dengan padan akurat. Yang pertama, persiapan bahan baku seperti adonan croissant atau dan juga keju mozzarella. Yang kedua, pembuatan waffle dan pancake mozzarella. Adonan croissant dipanggang dalam waffle iron hingga matang dan berwarna keemasan. Kemudian keju mozzarella dilelehkan di atasnya. Yang ketiga, penyajian. Disajikan dengan cantik dan menarik. Yang keempat, pembersihan dan persiapan. Setelah selesai, area produksi dibersihkan dan dipisahkan untuk proses penjualan. Bab 6, pemasaran. Segmentasi pasar, demografi, geografi, psikografis. Targeting mahasiswa dari universitas lokal di sekitaran pasar yang sering mencari tempat hangout yang nyaman dengan pilihan makan ringan. Pekerjaan kantoran yang mencari alternatif makan siang yang cepat dan lezat. Wisatawan yang mengunjungi ke pasar dan mencari pengalaman kuliner lokal yang unik. Pengunjung pasar yang aktif yang tertarik untuk mencoba makanan baru. Positioning, kualitas, premium, inovasi, aktivitas, layanan pelanggan. Kondisi dasar, pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan jumlah wisatawan, daya tarik pasar lokal dan wisatawan, strategi pemasaran yang tepat. Proksi penjualan. Data menunjukkan bahwa bisnis serupa seperti Travel by Dapur Pinto di Bali telah berhasil menarik perhatian konsumen dan mencapai omset yang menghasilkan mencapai sekitar 13 juta per bulan. Karena itu, proyeksi penjualan untuk bisnis Travel Mos didasarkan pada estimasi penjualan bulanan sebesar 45 juta yang terdiri dari pendapatan 20 juta per 1000 pieces dari penjual travel dan 25 juta per 1000 pieces dari penjualan
bauran pemasaran. Travel Mos melakukan produk kualitas tinggi agar produk Travel Mos akan disesuaikan dengan nilai tambah yang diberikan kepada pelanggan. Travel Mos akan berlokasi di Senar Pasar Genang. Konten promosi akan difokuskan pada perkenalkan produk baru. Staf Travel Mos akan dilatih. Berikutnya adalah keuangan. Investasi awal. Berikut adalah investasi awal yang akan dibutuhkan dalam pengembangan bisnis tersebut. Yang pertama adalah mixer, pisau, kuas, cetakan wafel, alanan, set piring, box container, set meja putih, set kabinet. Dan untuk masing-masing harga yang berupa untuk mixer dengan harga 50.000, pisau 35.000, kuas 40.000, cetakan wafel 250.000, alanan 70.000, set piring 50.000, box container 3.500.000, set meja kursi 1 juta, set kabinet 400.000. Dengan total investasi awal yaitu 5.945.000. Biaya-biaya. Untuk biaya-biayanya berupa seperti yang dari gambar. Yang pertama adalah biaya bahan baku kroffel menghabiskan dana sekitar 11 juta. Biaya bahan baku pancake mozzarella menghabiskan dana sekitar 17.500.000. Biaya tenaga kerja 3 orang sebesar 9 juta. Biaya sewa tempat sekitar 3 juta. Total biaya bulanan yaitu 40.500.000. Udah kerja awal. Yang pertama adalah pembelian bahan baku awal kroffel sebesar 1 juta. Kemudian bahan baku awal pancake mozzarella sebesar 1,5 juta. Pembayaran gaji awal 3 orang 9 juta. Pembayaran sewa tempat awal yaitu 3 juta. Dan total modal kerja awal adalah 14.500.000. Analisis cash flow. Yang pertama yaitu penambahan dari penjualan travel sebesar 20 juta. Penambahan dari penjualan pancake mozzarella sebesar 25 juta. Total penambahan bulan yaitu 45 juta. Biaya bahan baku travel 11 juta. Biaya bahan baku pancake mozzarella 17.500.000. Biaya total variabel bulanan yaitu 28.500.000. Biaya tenaga kerja 3 orang 9 juta. Sewa tempat 3 juta. Total biaya tetap bulanan 12 juta. Cash flow bulanan yaitu 4.500.000. Net present value. Untuk net present value bisa dilihat pada gambar. Probability index. Bisa lihat pada gambar. Payback period. Payback period dihitung berikut. Payback period sama dengan investasi awal per cash flow bulanan. Payback period sama dengan 5.945.000 rupiah per 4.500.000. Payback periodnya adalah 1,32 bulan. Break even point kita lihat pada keterangan berikut. Inilah kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, studi yang bisnis performance menunjukkan bahwa bisnis ini memiliki potensi untuk sukses di pasar Bali berdasarkan analisis makroekonomi, analisis SWOT, analisis segmentasi pasar, dan proyeksi penjualan terhadap beberapa faktor yang mendukung keberhasilan bisnis ini. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan jumlah wisatawan, dan minat yang terus bertambah terhadap pengalaman kuliner yang unik adalah beberapa faktor yang membuat potensi pasar performance di pasar. Dengan menggunakan metode NPV, PI, IRR, payback period, dan break even point, hasil analisis menunjukkan bahwa bisnis performance memiliki potensi keuntungan yang baik dan layak untuk jadi mungkin yang dari saya sekian, terima kasih.